Novel fiksi bela diri yang ke-317. Cerita silat dan sastra Pagoda Emas Pancer. Ini belum berakhir. 2 hingga 300 murid Paviliun Citian dibantai dalam semalam, tetapi ini tidak menghentikan si Liyue. Dia meminta si Yuanyang untuk tinggal dan mengumpulkan jiwa abadi para murid puncak Damengyun, lalu pergi sendiri. Di dalam hutan, menghadapi mahiat-mahiat berserakan di tanah, si Yuanyang tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Rasanya ada batu besar yang menekan jantungnya, membuatnya merasa tercekik. Swiss. Pada saat ini, 2 sosok jatuh dari langit dan mendarat di belakang si Yuanyang. Siapa itu? Jantung si Yuanyang menegang dan dia segera berbalik dengan waspada. Jangan gugup, ini kami. Wanyan Yi segera mengangkat tangannya. Setelah melihat orang yang datang adalah Xiao Nunu dan Wanyan Yi, si Yuanyang tidak dapat menahan perasaan lega. Wanyan Yi berjalan mendekat dan berkata, "Kakak, sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Apa kamu mau duduk dan beristirahat sebentar?" Si Yuanyang tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menghela napas. Wanyan Yi terus bertanya, "Bicaralah, apakah orang itu benar-benar Valkyrie Jiang Zixue?" Sedikit rasa ingin tahu juga muncul di mata Xiao Nunu. Oh, si Yuanyang masih menghela nafas, dan setelah hening sejenak, dia mengangguk. Ya, kutu kupret. Wanyan Yi tidak bisa menahan napas, dan pada saat yang sama menjadi sangat bersemangat. Wow, Valkyrie tidak mahtei. Kamu Dameng Yunfeng benar-benar pandai menyembunyikannya. Jika ini keluar, seluruh negeri ajaib Jiushu akan membawa sensasi besar. Dapat dilihat bahwa Wanyan Yi memang pengagum setia Jiang Zixue. Dia gembira sekaligus bahagia. Hahaha, Valkyrie belum mahtei, Dameng Yunfengmu akan bangkit lagi. Saat aku kembali kali ini, aku akan membicarakannya dengan ayahku, pemimpin klan. Aku akan tinggal di Dameng Yunfeng selama beberapa ratus tahun terlebih dahulu, lalu kembali untuk mewarisi bisnis keluarga nanti. Wanyan Yi sangat senang, tetapi Xiao Nunu dapat melihat bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkannya. Dilihat dari ekspresi si Yuanyang saat ini, pihak lain sedang memikirkan sesuatu. Aku bertanya-tanya, mengapa kamu terlihat begitu sedih? Wanyan Yi bertanya, bukankah seharusnya kamu bahagia? Si Yuanyang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu cerita di dalam, jadi kamu tentu tidak bisa memahami kesedihan di hatiku. Oh, kalau begitu, katakan padaku, apakah Jiang Zixue sudah meninggal atau belum? Dan apa yang terjadi pada adikmu? Wanyan Yi tampak penasaran. Xiao Nunu mengulurkan tangannya untuk menghentikan pihak lain, memberi isyarat agar dia tidak bertanya lebih lanjut. Wanyan Yi tiba-tiba merasa bosan. Baiklah, ini adalah rahasia Dameng Yunfengmu, aku tidak akan bertanya lagi. Kemudian dia berkata, awalnya, Tuan Xiao Nunu ingin datang untuk membantumu, tetapi setelah melihat apa yang terjadi kemudian, dia merasa itu tidak perlu, jadi dia menonton pertempuran dalam kegelapan sepanjang malam. Mendengar ini, si Yuanyang sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia tanpa sadar menatap Xiao Nunu. Ngomong-ngomong, kakak Xiao, dia pergi ke istana pemakaman surga. Oh, Xiao Nunu menyipitkan matanya, merasa sedikit terkejut. Si Yuanyang melangkah maju dan memegang lengan Xiao Nunu, lalu berkata dengan sangat serius. Kakak Xiao, aku mohon padamu untuk membawanya kembali. Si Yuanyang akan berterima kasih. Saat mengatakan itu, si Yuanyang benar-benar menekuk lututnya dan berlutut di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan cepat memegang pergelangan tangan yang lain. Saudara Yuanyang, tolong katakan apa yang ingin kau katakan. Tidak perlu melakukan ini. Si Yuanyang menatap Xiao Nunu dan menjelaskan semuanya, berkata. 200 tahun yang lalu, kakak senior Jiang Zixue meninggal di Paviliun Citian. Badan dan jiwanya menghilang, dan semua orang mengira dia sudah mati, tetapi Master Puncak Damengyun merasakan bahwa jiwa Jiang Zixue tidak sepenuhnya hilang. Setelah jeda, si Yuanyang melanjutkan. Kemudian, Master Puncak tidak ragu untuk mengorbankan kultivasinya sebagai harga untuk mengaktifkan teknik pemanggilan jiwa kuno, dan berhasil memanggil kembali jiwanya. Kemudian, Master Puncak menempatkan jiwa kakak senior Jiang Zixue di badan Liyue untuk kultivasi. Setelah kata-kata ini keluar, Xiao Nunu dan Wanyan Yi saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Jiwa abadi Jiang Zixue ditempatkan di badan si Liyue.
Bukankah itu berarti si Liyue adalah dua jiwa dalam satu badan? Jadi, orang yang bersama kita sebelumnya memang adikmu. Dan kemarin, jiwa abadi Jiang Zixue bangkit dan mengambil alih badan adikmu. Tanya Wanyan Yi. Si Yuanyang menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang dimiliki, kakak senior Jiang Zixue hanya meminjam badan Liyue. Sudah lebih dari 200 tahun, mengapa tidak membentuk kembali badan Jiang Zixue saja? Tanya Xiao Nunu. Karena jiwa abadi Jiang Zixue sangat lemah pada awalnya dan berada dalam kondisi tidak aktif, pemimpin puncak tidak dapat membentuk kembali badannya dalam situasi itu, jadi dia hanya dapat menggunakan metode rahasia sekte untuk menempatkan jiwa abadinya di badan Liyue dan menunggunya pulih perlahan. Si Yuanyang tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan ketika pemimpin puncak menemukannya dan saudara perempuannya. Master Puncak Dameng Yun banyak berbincang dengan mereka berdua dan menjelaskan banyak kepentingan. Kalau bicara logika, sebagai seorang kakak, dia seharusnya tidak membiarkan adiknya meminjamkan badannya kepada orang lain. Namun, atas permintaan berulang dari Master Puncak, si Liyue yang baik hati akhirnya setuju. Di seluruh sekte, selain kepala puncak Dameng Yun, si Yuanyang dan si Liyue, tidak ada seorang pun yang mengetahui masalah ini. Setelah sekian lama, bahkan si Liyue sendiri pun melupakan masalah ini. Bukankah ini hebat? Wanyan Yi berkata, kakakmu dan Valkyrie bisa bergantian menggunakan badan ini. Saat kakakmu keluar dan menghadapi bahaya, kau bisa menukar Valkyrie. Keren sekali. Karena kau di Daming Yunfeng memiliki kemampuan untuk mencapai satu badan, dua jiwa, kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Kalau saja sesederhana yang kau katakan. Si Yuanyang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Karena jiwa kakak senior Jiang Zixue sedang terbobo, dan belum waktunya baginya untuk bangun secara normal. Aku tidak tahu mengapa dia bangun pagi-pagi dalam situasi kemarin. Wajah si Yuanyang penuh dengan kebingungan. Mendengar ini, wajah Xiao Nunu menunjukkan sedikit keterkejutan. Jiwa abadi Jiang Zixue terbangun lebih awal dari jadwal. Ya, menurut apa yang dikatakan oleh Master Puncak saat itu, akan memakan waktu setidaknya 400 tahun bagi Jiang Zixue untuk bangun. Kali ini dia bangun 200 tahun lebih awal, jadi pasti akan ada masalah. Aku harus membawanya kembali ke sekte sesegera mungkin. Si Yuanyang sangat cemas dan bingung. Dia khawatir pada Jiang Zixue. Saya lebih khawatir pada si Liyue. Jika sesuatu terjadi pada jiwa abadi Jiang Zixue, usaha Dameng Yunfeng selama lebih dari 200 tahun mungkin akan sia-sia. Jika si Liyue terluka lagi karena ini, si Yuanyang tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan si Yuanyang adalah ketakutannya bahwa Jiang Zixue akan mengambil alih badan si Liyue. Karena itu, dia tidak akan pernah menjalani kehidupan yang damai. Si Yuanyang tidak bisa menghentikannya, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Xiao Nunu. Kakak Xiao, ini adalah keseluruhan ceritanya. Aku tidak punya waktu untuk menceritakan detailnya satu persatu. Baik kakak senior Jiang Zixue maupun Liyue, kuharap mereka dapat kembali ke Dameng Yunfeng dengan selamat. Si Yuanyang mengatupkan kedua tangannya, matanya memerah, aku mohon kakak Xiao untuk melakukan ini kepadaku. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Bahkan jika kau ingin aku mati, aku tidak akan pernah menolak. Sikap si Yuanyang tulus dan ekspresinya serius. Menurutnya, Xiao Nunu telah menjadi satu-satunya harapannya. Saudara Xiao, selama kamu bersedia melakukan kebaikan ini kepadaku, bukan hanya hidupku, si Yuanyang, akan menjadi milikmu, tetapi seluruh Dameng Yunfeng juga akan berutang budi padamu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, sekte kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dan membalas budimu. Saat dia mengatakan ini, si Yuanyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut lagi. Xiao Nunu memegang lengan yang lain, ragu-ragu sejenak, dan berkata, saya juga kebetulan pergi ke Istana Surga Pemakaman untuk mencari artefak abadi-abadi. Jika saya bisa membantu, saya akan membantu, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa dia benar-benar aman. Si Yuanyang mengangguk. Sudah cukup. Setelah saya mengumpulkan jiwa abadi dari saudara-saudara saya akan segera pergi ke Istana Surga Pemakaman. Xiao Nunu tidak banyak bicara, dia berbalik dan pergi. Wanyan Yi melihat sekeliling, memikirkannya, dan memutuskan untuk mengikuti Xiao Nunu.
Tatapan mata si Yuanyang tampak rumit, dan depresi batinnya sedikit mereda. Tapi itu hanya sedikit. Liyue, kamu harus kembali dengan selamat. Dia mengepalkan tangannya dan bergumam. Swiss. Di kehampaan, Xiao Nunu terbang menuju ke arah istana pemakaman surga. Dia punya peta menuju istana pemakaman surga, jadi dia tahu rutenya. Peta ini diperoleh dari si Liyue sebelumnya. Sebelum mendapatkan peta tersebut, si Liyue pasti sudah melihatnya terlebih dahulu, jadi Jiang Zixue pasti sudah familiar dengan arahnya. Kalau tidak, dia tidak akan pergi sendirian. Swiss. Pada saat ini, Wan Yanyi bergegas mendekat dari belakang. Tuan Xiao Nunu, tunggu aku. Xiao Nunu melirik ke samping dan bertanya, apakah semuanya sudah selesai? Tentu saja, aku akan melakukannya, jangan khawatir. Saat dia berkata demikian, Wan Yanyi melemparkan 2 bola cahaya ke Xiao Nunu. Ini yang kau inginkan. Xiao Nunu memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa kedua bola cahaya itu berisi 2 jiwa abadi. Kedua jiwa abadi ini milik Gou Liang dan Si Kong Lian. Jiwa abadi kedua orang ini bersembunyi di sana-sini, yang menyita banyak waktuku, tetapi akhirnya aku menemukan mereka. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao Nunu, untuk apa kau mengumpulkan jiwa abadi mereka? Itu berguna. Wan Yanyi terdiam. Jawaban ini sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya akan mengoleksinya jika berguna. Jika tidak ada gunanya, mengapa membuang-buang waktu? Saat berada di lembah Xiazen, Xiao Nunu mengumpulkan jiwa abadi dari Master Raciun dan Xie Yelangjun. Kemudian, ketika berada di kolam iblis es ekstrim, Xiao Nunu memperoleh jiwa abadi Pang Jian, seorang murid dari Sekte Dewa Bingpo. Pada titik ini, jumlahnya sudah cukup. Namun semakin banyak semakin baik, dan tidak ada salahnya memiliki beberapa lagi. Aneh juga kalau Jiang Zixue, orang yang kejam seperti itu, bahkan tidak membunuh jiwa abadi kedua orang ini. Wan Yanyi tampak penasaran, lalu memiringkan kepalanya. Mungkinkah dia tahu bahwa kamu akan menyimpan jiwa abadi mereka untuk digunakan, jadi dia sengaja menyimpannya untukmu. Namun kemudian, Wan Yanyi menyangkalnya. Itu tidak benar. Jiang Zixue baru saja bangun belum lama ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, kan? Xiao Nunu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Wan Yanyi. Pada saat ini, perhatiannya terpusat pada pagoda emas pancer. Senior mabok immortal, saya telah memperoleh jiwa dari 5 powerhouse kaisar abadi. Bersama-sama dengan jiwa-jiwa kaisar anak iblis dan penatua besar kuil raksasa dewa, ada tujuan-tujuan dari perusahaan yang tidak perlu ukaan. Ya, tidak ada waktu. Itu memang berbeda. Aduh, sudah hampir habis. Dewa anggur yang memikat menghela nafas, aku sudah minum sangat sedikit. Bagaimana aku bisa bertahan hidup jika tidak ada anggur yang tersisa? Ayo kita mulai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka Mahyiat Iblis? Tanya Dewa Pedang berekor 9. Jelaslah bahwa dia tidak ingin peduli dengan hidup atau mati seorang pecandu alkohol. Anggur yang memikat, abadi menjawab, masih akan memakan banyak waktu. Jika Xiao Nunu diminta untuk menyelesaikannya sendiri, itu akan sedikit sulit. Lagi pula, ini bukan boneka Mahyiat yang biasa. Dan saya hanya bisa membantunya dengan tahap yang baik, ia perlu membangkitkan, pada Dewa Boneka, pada tahap selanjutnya agak berbahaya, tetapi jika kebangkitan itu berhasil, itu pasti kartu trump yang sangat kuat. Mendengar ini, mata Xiao Nunu melintas, dan dia berkata, jika itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang-orang itu. Alkimia bermata biru juga berkata, kami juga akan membantu. Meskipun dia pernah membantu Xiao Nunu sebelumnya, sekarang dia lebih proaktif. Bagaimanapun, Xiao Nunu adalah satu-satunya harapan mereka untuk kebebasan. Xiao Nunu merasa sedikit hangat di hatinya, tetapi kemudian dia bertanya. Tetapi kamu juga tidak bisa keluar, bagaimana kamu akan memurnikan boneka Mahyiat Dewa Iblis? Aluring Wine Immortal menjawab. Kamu pindahkan Mahyiat, Dewa Iblis penipu, setetes darah jiwa Dewa Iblis yang diperoleh dari alam iblis, dan jiwa abadi dari 7 kaisar abadi ke lantai pertama pagoda emas pancer. Kekuatanku hampir tidak bisa memasuki lantai pertama. Meskipun konsumsinya juga sangat besar, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Baiklah, aku mengerti. Xiao Nunu mengangguk. Lantai pertama pagoda emas pancer kosong.
Xiao Nunu memperoleh seni badan pancer di lantai pertama. Dari lantai kedua dan seterusnya, itu adalah tempat di mana Ratu Iblis Malam Gelap, Permaisuri Zantu, Iblis Seng Sinkin, dan lainnya disegel. Tuan Xiao Nunu, apakah kau mendengarkan aku? Wanyan Yi menatap Xiao Nunu dengan bingung. Ada apa? Xiao Nunu menatap ke arah pihak lain. Wanyan Yi memiringkan kepalanya. Mengapa kau terlihat seperti jiwamu meninggalkan badanmu tadi? Kau membuatku sangat takut. Xiao Nunu menjawab. Aku mendengar semua yang kau katakan, fokus saja pada poin-poin utamanya. Wanyan Yi terkekeh, menggosok kedua tangannya, dan berkata, bisakah kau memberiku salah satu, pil Dewa Misterius Darah Biru? Pil Dewa Misterius Darah Biru adalah pil yang disempurnakan oleh Pang Jian dari Sekte Dewa Bingpo, dan Xiao Nunu telah mengambilnya dari kolam iblis es ekstrim kemarin. Saat Xiao Nunu diburu oleh Raja Katak Iblis 10.000 tahun, dia menyerahkan tungku alkimia kepada Wanyan Yi, namun kemarin malam, tungku itu kembali ke tangan Xiao Nunu. Ini dia. Xiao Nunu melemparkan sebuah pil biru. Wanyan Yi cepat-cepat menggenggam kedua tangannya, matanya mula-mula berbinar, tetapi kemudian dia menghela nafas. Oh, aku jadi heran, apakah obat yang bagus ini akan terbuang sia-sia? Katanya dalam hati. Xiao Nunu bertanya, mengapa harus disia-siakan? Wanyan Yi mengangkat bahu. Aku membakar jiwa abadiku, jadi alamku mungkin terkunci, dan aku tidak yakin apakah aku bisa menyerapnya. Ini mudah. Saat dia mengatakan itu, Xiao Nunu melemparkan benda lain ke pihak lain. Ambillah. Hah. Wanyan Yi tanpa sadar mengambilnya, dan ketika dia melihatnya dengan saksama, dia awalnya tertegun, dan kemudian gembira. Sial, apakah ini buah jiwa surgawi Xuanming? Wanyan Yi sangat bersemangat. Dia menatap Xiao Nunu dengan sangat terkejut. Tuan Xiao Nunu, dari mana kau mendapatkannya? Xiao Nunu tampak tenang dan tidak berbicara. Buah jiwa surgawi Xuanming ini memiliki efek memperbaiki jiwa abadi. Ada banyak buah abadi seperti itu di alam rahasia tersembunyi di Laut Kekaisaran. Dewa binatang juga mengalami kerusakan jiwa. Setelah memakan buah jiwa surgawi, dia langsung merasakan efeknya. Oleh karena itu buah peri ini juga bermanfaat bagi Wanyan Yi. Tuan Xiao Nunu, aku merasa telah mengikuti orang yang tepat. Mulai sekarang, kau adalah kakak laki-lakiku. Wanyan Yi memegang pil Dewa Misterius Darah Biru di tangan kirinya dan buah jiwa surgawi Xuanming di tangan kanannya, dan dia merasa sangat bahagia hingga pingsan. Dengan kedua hal ini, dia tidak hanya akan mampu memperbaiki jiwa abadinya yang rusak, tetapi kultivasinya juga akan meningkat pesat. Tidak perlu, jawab Xiao Nunu acuh tak acuh. Di alam rahasia tersembunyi di Laut Kekaisaran, Xiao Nunu memiliki panen yang melimpah. Ia memiliki lebih dari 10.000 buah peri dari berbagai jenis. Buah Xuanming Tianhun yang kecil ini tidak ada apa-apanya. Tidak, mulai sekarang aku, Wanyan Yi, akan menuruti perintahmu. Tatapan mata Wanyan Yi tampak tegas. Xiao Nunu berkata, kalau begitu, carilah tempat untuk memurnikannya terlebih dahulu. Hah, Wanyan Yi bingung. Kau tidak ingin aku pergi ke istana pemakaman surga bersamamu. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan bisa banyak membantu jika kau pergi ke sana. Kau harus menerobos alam kaisar abadi terlebih dahulu. Wanyan Yi langsung terpukul. Namun apa yang dikatakan Xiao Nunu memang benar. Dengan kekuatan Wanyan Yi, badan spiritual pancer dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Tak apa jika kau membantu menangkap beberapa jiwa abadi dan menjaga ramuan ajaib, tapi kalau pertarungan sesungguhnya terjadi, kau tak bisa mengandalkanku. Baiklah. Kalau begitu aku akan mencari tempat untuk menerobos terlebih dahulu. Setelah aku menyempurnakan kedua hal ini, aku akan segera memberikan dukungan. Kata Wanyan Yi. Ya, Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Wanyan Yi bergerak dan terbang menuju gunung di bawah. Setelah Wanyan Yi pergi, Xiao Nunu juga turun dari langit dan mendarat di sebuah lembah kosong. Xiao Nunu melambaikan tangannya, lalu sesosok mahiyat iblis yang memancarkan energi iblis misterius muncul di hadapannya, disertai setetes darah yang berkilauan indah. Itulah badan fisik iblis penipu dan darah jiwa iblis yang diperoleh dunia iblis. Badan iblis penipu dan jiwa serta darah iblis, kedua benda ini digantung di depan Xiao Nunu. Yang pertama diperoleh setelah pertempuran di Istana Chisen.
Tidak seorang pun tahu berapa banyak tempat yang dicari Kaisar Abadi Cixi sebelum akhirnya menemukan badan dewa sihir jahat ini. Kemudian, dia dengan berani mengintegrasikan jiwa Kaisar Abadi terlarang ke dalam mahiyat Dewa Iblis. Darah jiwa Dewa Iblis adalah hasil rampasan yang diperoleh Xiao Nunu dalam pertempuran lembah Changyue di dunia iblis. Pada saat itu, ia juga memperoleh beberapa senjata sihir super tingkat 9. Bas! Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia mengaktifkan pagoda emas pancer di badannya. Berdasarkan instruksi King Seng Drunken Immortal, badan dan darah jiwa iblis dikirim ke tingkat pertama menara emas pancer. Swiss, Swiss. Kedua benda itu berubah menjadi sinar cahaya dan menembus badan Xiao Nunu satu demi satu. Kemudian, Xiao Nunu mengaktifkan teratai setan pembunuh. Bas! Aura pembunuh yang kuat menyembur keluar dari badan Xiao Nunu, dan tanda berbentuk teratai ajaib muncul di antara kedua alis Xiao Nunu. Kemudian, teratai ajaib berwarna merah darah melayang di depan Xiao Nunu. Kemudian beberapa jiwa abadi ditarik keluar satu demi satu, dan sebelum mereka bisa kabur, mereka dihisap ke menara emas pancer oleh Xiao Nunu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Nunu juga masuk. Lantai pertama pancer Golden Tower. Wush! Langit dipenuhi pasir kuning, yang merupakan latar belakang dunia ini. Xiao Nunu berdiri di tembok kota yang menjulang tinggi, di depannya ada kuil kuno. Struktur candi ini sangat spektakuler, dengan lapisan-lapisan sekelilingnya, persis seperti istana langit berbintang yang ditinggalkan oleh dewa raksasa kuno. Pada titik tertinggi candi, terdapat gerbang berbentuk roda melingkar yang tergantung. Gerbang ini merupakan jalan masuk ke tingkat berikutnya. Pada saat ini, Xiao Nunu hanya berjarak satu pintu dari Ratu Iblis Malam Kegelapan di tingkat kedua. Tempat apa ini? Biarkan kami keluar. Tetua Agung Kuil Raksasa itu meraung marah. Pencuri kecil kutu kupret, apa yang kau lakukan lagi? Biarkan aku pergi, kumohon. Jiwa abadi Raja Anak Iblis terus memohon belas kasihan. Jiwa abadi Tuan Muda Raciun, Yelang Jun Jahat, Gou Liang, Sikong Lian, dan Pang Jian juga berkeliaran, mencoba menemukan cara untuk bertahan hidup. Namun, begitu Anda memasuki pancer Golden Tower, bagaimana Anda bisa keluar? Duar. Pada saat ini, guntur besar terdengar di kehampaan. Detik berikutnya, sambaran petir emas jatuh dari langit dan menyambar langsung badan Dewa Iblis di bawah. Dentang. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, cahaya suci bertabrakan, dan ribuan rune indah bersilangan ke segala arah. Dengan mahiyat si penipu sebagai pusatnya, sebuah lingkaran sihir kuno mulai aktif, lalu, nyala api suci keemasan muncul dari bawah badannya. Api suci keemasan yang berkobar bagaikan naga api yang ganas, mengelilingi mahiyat iblis penipu bagaikan api tungku yang megah. Xiao Nunu menatap ke depan. Pada saat ini, mahiyat roh jahat itu seperti senjata yang sedang disempurnakan, membersihkan udara kotor dalam api suci emas yang menyala-nyala. Segera setelah itu, setetes darah jiwa iblis jatuh dari langit dan mendarat di dahi iblis penipu itu. Tetesan darah jiwa Dewa Iblis itu bagaikan harta karun di dunia, bersinar dengan kecemerlangan yang unik. Bas! Darah jiwa iblis mengenai dahi mahiyat iblis, dan saat berikutnya, gelombang cahaya berwarna darah meledak. Lebih dari selusin pusaran cahaya merah bersilangan di luar, dengan dahinya sebagai pusatnya, dan pola sihir berwarna darah secara bertahap menyebar satu demi satu. Mahiyat, darah dewa. Suara peri anggur yang memikat terdengar pada saat ini. Pada saat ini, suaranya terdengar sedikit lebih menyendiri dan agung, membuat orang merasa bahwa dia adalah bisikan dewa kuno. Jiwa abadi, datanglah. Teriakan dingin terdengar, dan dalam sekejap, jiwa abadi dari 7 kaisar abadi yang terbang di antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ketakutan. Tekanan besar dari langit dan bumi menyelimuti langit. Kemudian, kekuatan melahap yang dahsyat meledak dari badan dewa jahat, dan 7 jiwa abadi tanpa sadar tersedot ke dalamnya. Tidak, tolong, Tuan Xiao Nunu, tolong ampuni aku. Mereka semua panik, termasuk Tetua Agung Kuil Raksasa. Baru saja dia dengan marah memarahi Xiao Nunu sebagai pencuri kecil, tetapi sekarang dia langsung berubah menjadi orang dewasa, tetapi Xiao Nunu berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Kematian ketujuh orang ini sama sekali tidak adil. Mereka semua pantas dibunuh. Swiss, Swiss, Swiss.
7 jiwa abadi berubah menjadi seberkas cahaya dan mengebor ke dalam badan roh jahat. Tak lama kemudian, suara mereka benar-benar mereda. Apa yang menanti mereka adalah nasib yang tidak diketahui. Bas! Badan iblis penipu itu mulai memancarkan aura yang semakin aneh, dan pola sihir berwarna darah memanjang dari tengah alisnya dengan cara yang mantap dan lambat. Xiao Nunu samar-samar bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat di badan pihak lain. Serahkan saja pada kami mulai sekarang. Kau bisa pergi dan melakukan halmu sendiri, kata Alluring Wine Immortal dengan suara lembut. Xiao Nunu mengangguk. Ya, pada saat yang sama, secercah harapan melintas di matanya. Dia bertanya-tanya seperti apa keberadaan boneka Mahiat yang dibuat menggunakan badan Dewa Iblis dan jiwa dan darah Dewa Iblis itu. Meski penasaran, Xiao Nunu tidak bertanya lebih lanjut. Swiss! Xiao Nunu segera meninggalkan menara emas pancer. Kilatan cahaya putih muncul, lalu kembali ke lembah terpencil itu. Selanjutnya mereka harus bergegas ke istana pemakaman surga. Selain membawa si Liyue kembali, tujuan utama Xiao Nunu adalah senjata abadi tingkat abadi itu. Swiss! Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan sebuah pedang terbang muncul di depannya. Pedang terbang ini panjangnya 5 atau 6 meter dan merupakan senjata ajaib terbang. Itu diperoleh dari Li Yuan ketika saya pergi ke kuil raksasa. Xiao Nunu melangkah ke pedang terbang, menentukan arah ke istana pemakaman surga, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Alasan mengapa Xiao Nunu menggunakan pedang terbang untuk bepergian adalah karena dia memiliki hal lain untuk dilakukan. Aku masih tidak tahu bagaimana keadaan di istana pemakaman surga. Meskipun aku berjanji pada si Yuanyang bahwa aku akan membantu membawa si Liyue kembali, aku sendiri harus lebih berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu duduk bersila di atas pedang terbang. Lalu dia mengeluarkan pil biru. Pil ini persis seperti pil Dewa Misterius Darah Biru yang disempurnakan oleh Pang Jian. Ada tepat 10 pil dalam satu tungku pil. Setelah memberikan satu kepada Wanyan Yi, masih ada 9 yang tersisa. Yang tidak diketahui Xiao Nunu adalah Pang Jian telah berusaha keras untuk tungku ramuan ini. Dia telah mulai mempersiapkannya bertahun-tahun yang lalu, tetapi belum dapat menyelesaikannya karena dia belum menemukan katak setan darah biru. Sekarang medan pertempuran wilayah kekaisaran telah dibuka, dia akhirnya menemukan katak setan darah biru dan berhasil mengekstrak esensi dan darahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir membantu orang lain dan membiarkan Xiao Nunu memanfaatkannya dengan sia-sia. Tetapi sekali lagi, memang benar bahwa Xiao Nunu mendapat tawaran bagus, tetapi dia juga menyinggung Raja Katak Iblis 10.000 tahun yang mengerikan. Sepanjang malam telah berlalu. Raja Katak Iblis pasti telah menerobos kurungan, tangan Dewa 5 Elemen. Aku bertanya-tanya apakah ia telah kembali ke kolam Iblis es Arktik, atau masih mencariku di mana-mana. Memikirkan kekuatan tempur pihak lain yang mengerikan dari ranah Kaisar Abadi yang sempurna, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Ada sumber daya yang melimpah di medan perang domain kekaisaran, tetapi ada juga banyak masalah. Lupakan saja, aku tidak ingin terlalu banyak memikirkannya. Xiao Nunu segera menelan pil Dewa Misterius Darah Biru, sambil berpikir untuk segera meningkatkan kultivasinya sebelum tiba di istana pemakaman surga agar tidak terburu-buru saat waktunya tiba. Berdengung. Ketika pil Dewa Misterius Darah Biru memasuki perutnya, Xiao Nunu pertama-tama merasakan hawa dingin yang menusuk, dan kemudian sejumlah besar energi meledak di badannya. Xiao Nunu segera mengaktifkan seni badan penguasa pancer dan mulai menyempurnakannya. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Selama periode ini, Xiao Nunu meminum total 3 pil Dewa Misterius Darah Biru. Jika Pang Jian tahu tentang ini, aku khawatir jiwanya yang abadi akan meledak karena marah. Bukan saja dia tidak mencicipi satu pun pil yang telah susah payah diramunya, Xiao Nunu malah memakan 3 pil dalam 2 hari, tidak menunjukkan rasa menabung sama sekali. Pil Dewa Misterius Darah Biru perlu diserap perlahan. Dia telah memakan 3 pil dalam waktu kurang dari 2 hari. Bukankah itu terlalu cepat? Di Pagoda Emas Pancer, Dewa Pedang Berekor 9 bertanya kepada Dewa Pil Bermata Biru. Yang terakhir menjawab, selama bisa disempurnakan, tidak akan jadi masalah jika lebih cepat. Benar sekali. Berdengung. Tepat saat Dewa Pedang Berekor 9 menyelesaikan kata-katanya, aura kuat tiba-tiba keluar dari badan Xiao Nunu.
Sejumlah besar kekuatan spiritual dilepaskan, Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya keemasan yang tajam tiba-tiba keluar dari matanya. Jiwa abadi di dalam badannya menjadi semakin kuat, dan kemudian, aliran kekuatan spiritual yang tak berujung, seperti ikan paus yang menghisap air, semuanya mengalir menuju jiwa abadi. Momentum Xiao Nunu berangsur-angsur kembali tenang. Hah! Xiao Nunu menghela napas panjang. Setelah memakan 3 pil Xuanshen, akhirnya aku mencapai tahap tengah alam Kaisar Abadi. Kau membuatku takut. Untungnya, kau telah membuat terobosan. Kupikir meridianmu akan meledak. Dewa Pedang Berekor 9 terkekeh dan berkata. Xiao Nunu tersenyum. Jika memang begitu, berarti aku terlalu rapuh. Ingat saja, ya, aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu berdiri. Pada saat ini, di depannya, satu demi satu puncak menjulang yang menjulang ke langit terlihat. Sepertinya kita akan segera tiba di istana pemakaman surga. Ekspresi Xiao Nunu menjadi sedikit serius. Gunung-gunung menjulang tinggi, puncak-puncak besar berdiri tegak, dan istana pemakaman tersembunyi di antara awan dan kabut. Puncak-puncak yang curam berdiri tegak di angkasa. Jauh di dalam pegunungan ini, ada lebih dari 100 gunung yang tergantung di kehampaan. Dilihat dari jauh, gunung-gunung yang tergantung di langit tampak seperti bintang dan meteorit, sungguh spektakuler. Akhirnya kita menemukan lokasi istana pemakaman surga. Kedatangan kita pagi-pagi sudah sepadan. Sebuah istana yang menjulang tinggi dibangun di antara banyak gunung yang curam. Aula utamanya sangat megah. Berada di tengah-tengah puncak, memancarkan suasana misterius dan sunyi. Pada plakat yang tergantung di pintu masuk aula, tertulis jelas 3 karakter besar, kuil pemakaman surga. Pada saat ini, beberapa sosok berdiri di pintu masuk aula. Pemimpinnya sebenarnya adalah putra suci kuil raksasa, Duan Yin. Saudara Duan Yin, apakah benar ada senjata abadi tingkat abadi yang tersembunyi di kuil raksasa ini? Tanya Qin Yanxin, orang suci dari kuil raksasa. Tentu saja. Duan Yin mengangkat alisnya sedikit. Namun, senjata abadi tingkat abadi ini hanyalah produk setengah jadi. Oh, sedikit keterkejutan melintas di mata Qin Yanxin. Di belakang Duan Yin berdiri 2 orang, satu adalah Shen Wei, putra suci kuil dewa raksasa, dan satunya lagi adalah Li Yuan, murid tetua agung. Senjata abadi kelas abadi yang setengah jadi. Kekuatannya seharusnya tidak jauh berbeda dari senjata abadi kelas 9 super, kan? Li Yuan berkata tanpa sadar. Hei, bodoh. Shen Wei mengumpat dengan nada meremehkan. Jika tidak ada bedanya dengan senjata abadi kelas 9 yang super, mengapa kakak senior Duan Yin membuang-buang waktu untuk mencarinya di sini? Produk setengah jadi dari senjata abadi kelas abadi ini pasti sangat berguna. Li Yuan mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin. Kau sangat pintar. Sejak kematian tetua agung, Li Yuan telah kehilangan dukungannya di kuil raksasa. Dulu Shen Wei tidak akan mempersulit Li Yuan demi tetua agung, tetapi sekarang pihak lain tidak menyukainya dalam segala hal. Tentu saja Li Yuan juga tahu alasannya. Saat mereka berada di lembah Dewa Serigala, Xiao Nunu berpura-pura menjadi Li Yuan dan menghajar pihak lain hingga babak belur. Jadi setiap kali Shen Wei melihat Li Yuan, dia akan teringat pada penghinaan yang dialaminya di masa lalu. Oleh karena itu, saya merasa sangat jijai. Apa? Kau tidak yakin? Shen Wei bersikap sombong. Aku tidak berani. Kamu adalah murid dari kepala istana Su Huang. Bagaimana mungkin aku tidak menerimamu? Jawab Li Yuan. Kalau kamu tidak yakin, bagaimana kalau kita bertarung? Shen Wei masih menolak untuk menyerah. Hei, Shen Wei, kakak senior Li Yuan, kalian berdua tolong berhenti berdebat. Pada saat ini, terdengar suara yang berbau teh, dan Fu Bingxin datang untuk membujuk mereka agar berhenti berkelahi. Shen Wei, berhentilah menargetkan kakak senior Li Yuan. Dia telah kehilangan gurunya, dan dia sudah sangat menyedihkan. Shen Wei mensibir, tetapi tidak melanjutkan bicaranya. Li Yuan merasa sedikit hangat di hatinya, berpikir bahwa suster junior Bingxin bersikap baik padanya. Kakak senior Li Yuan. Fu Bingxin berkata dengan lembut, kapan kau akan menangkap binatang peri kuno untuk kujadikan tunggangan? Medan perang di wilayah kekaisaran begitu luas, pasti ada banyak monster kuno. Li Yuan menjawab, jangan khawatir,
Kakak muda Bingxin, aku akan mencari binatang peri kuno untukmu setelah kakak senior Duan Yin menyelesaikan pekerjaannya di sini. Mata Fu Bingxin berbinar, baiklah, kalau begitu ini kesepakatan. Mari kita perjelas terlebih dahulu bahwa aku tidak menginginkan binatang peri yang terlalu sampah. Kudengar ada kodok ajaib berdarah biru di kolam iblis es ekstrim. Bisakah kau menangkapnya untukku? Wajahnya penuh dengan antisipasi, seperti bunga putih kecil yang polos. Mendengar kata-kata katak setan darah biru, mata Li Yuan berkedut tanpa sadar. Ya ampun, itu monster kuno dari alam kaisar abadi. Apa kau ingin aku mati di sana? Ahem. Meskipun Li Yuan berpikiran tunggal, dia tidak cukup bodoh untuk menyerahkan hidupnya. Dia segera berkata kepada Duan Yin, "Saudara Duan Yin, aku akan membantumu melihat ke dalam istana pemakaman surga terlebih dahulu." Baiklah. Duan Yin langsung setuju. Setelah berkata demikian, Li Yuan melangkah maju dan berjalan menuju gerbang istana pemakaman surga. Fu Bingxin mengerutkan kening, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Shen Wei tersenyum dingin. Adik perempuan Bingxin, kupikir sebaiknya kau berhenti membuang-buang waktumu padanya. Aku khawatir kau tidak sabar menunggu tunggangan binatang peri kuno milikmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Tidak bisakah kau menangkapnya, putra suci Shen Wei? Siapa bilang aku tidak bisa menangkapnya? Apakah aku salah? Terakhir kali di lembah Dewa Serigala, bukankah kau membiarkan orang bernama Xiao itu kabur? Wajah Shen Wei tenggelam, dan kemarahan melonjak di matanya. Fu Bingxin segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia segera memasang wajah tersenyum. Aku hanya mengatakannya dengan santai, jangan marah. Shen Wei menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Pria bermarga Xiao itu tidak memiliki badan yang tersisa, dan jangan sebutkan nama orang yang sudah mati ini di masa mendatang. Mendengar ini, Fu Bingxin segera menatap Duan Yin di depannya. Pada hari pertama memasuki medan perang domain kekaisaran, Duan Yin bergabung dengan Du Gongzi, Xie Yelangjun dan yang lainnya untuk membunuh Xiao Nunu dan semua orang di aliansi negaranya di laut domain kekaisaran. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi orang seperti Xiao Nunu di masa depan. Putra suci Duan Yin masih kuat. Dia adalah naga sejati yang ditakdirkan untuk mendominasi Xingsu. Mata Fu Bingxin penuh dengan kekaguman. Dia sudah mulai berpikir tentang cara menyenangkannya. Pada saat ini, terdengar suara bang keras dari arah depan, dan Li Yuan yang baru saja melangkah masuk ke dalam gerbang istana pemakaman surga, terpental puluhan meter oleh kekuatan dahsyat. Bang! Li Yuan terjatuh dengan keras ke tanah, tampak sangat malu. Semua orang di kuil raksasa terkejut. Santo Qin Nianxin berkata dengan suara yang dalam. Ada penghalang terlarang. Berdengung. Saat suara itu terdengar, ruang bergetar, dan tirai cahaya hitam muncul di luar istana pemakaman surga. Tirai cahaya membentuk penghalang perisai cahaya besar, yang menutupi istana pemakaman surga yang besar. Duan Yin tersenyum dingin. Jelas saja dia sudah lama tahu kalau ada penghalang yang menutup pintu luar istana pemakaman surga, tapi dia sengaja tidak mengingatkan Li Yuan. Mari kita bekerja sama untuk mendobrak penghalang ini, kata Qin Nianxin. Duan Yin berkata dengan tenang. Tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru. Qin Nianxin bingung. Kemudian, Duan Yin mengangkat kelopak matanya sedikit, dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya. Keluarlah. Bersembunyi bukanlah gaya paviliun citianmu. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Nianxin, Shen Wei, Li Yuan dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Apakah orang dari paviliun citian juga ada di sini? Ledakan. Tepat saat dia selesai berbicara, guntur bergemuruh di langit di atas 9 langit, dan susunan sihir angkasa tiba-tiba muncul di atas istana pemakaman surga. Hahaha, kamu layak menjadi jenius paling luar biasa dan makhluk tertinggi dari kuil raksasa dalam ribuan tahun. Kamu telah menemukan ini. Tampaknya kuil raksasa sedang bangkit. Swiss. Kemudian, cahaya yang menyilaukan jatuh ke tanah. Beberapa sosok mendarat dengan mantap di alun-alun di luar istana pemakaman surga. Pemimpinnya berwibawa dan elegan, dan pakaian yang dikenakannya sangat indah dan membawa aura bangsawan bawaan. Ji Wuyan. Qin Nianxin mengucapkan nama orang yang datang. Ketika mereka mendengar nama pihak lain, semua orang di kuil raksasa, kecuali Duan Yin, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka.
Inilah si jenius tak tertandingi yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Raja Surgawi 9 Provinsi Daftar Surgawi. Peringkatnya bahkan 2 tingkat lebih tinggi dari Duan Yin. Kakak Ji, hebat sekali. Jawab Duan Yin dengan tenang. Ji Wuyan tersenyum dan berkata, ku dengar kau telah mengasingkan diri selama lebih dari 300 tahun. Apakah kau bersiap untuk menembus 10 besar peringkat surgawi? Duan Yin menjawab, iya, aku ingin tahu apakah kakak senior Ji bersedia memberiku kesempatan ini. Tentu, aku juga ingin merasakan kekuatan terkuat dari transformasi kelima Dewa Perang. Keduanya saling berbincang, dan meskipun nada suara mereka tenang, ada perasaan saling balas. Yang satu berada di peringkat ke-10 dalam daftar surgawi, dan yang lainnya berada di peringkat ke-12. Keduanya sangat dekat dalam peringkat, terutama karena mereka berdua datang hari ini untuk artefak abadi kelas abadi dari Istana Pemakaman Surga. Suasana di lapangan segera menjadi sedikit serius. Pada saat ini, tawa lain terdengar dari kehampaan. Hahaha, apakah kamu membutuhkan aku untuk menjadi wasit? Aku senang menyaksikan pertarungan kalian berdua. Bas. Dalam sekejap, sebuah pedang raksasa jatuh dari kehampaan. Duar. Pedang raksasa itu menghantam puncak gunung, dan bumi langsung meledak. Semua arah berguncang, dan retakan menutupi alun-alun di luar Istana Pemakaman Surga. Semua orang di kuil raksasa dan paviliun Citian terkejut. Pedang raksasa itu tingginya puluhan meter dan memancarkan aura pedang yang kuat. Ia terus tenggelam, seolah-olah hendak menembus seluruh gunung. Ketika pedang raksasa itu hampir setengah jalan ke bawah, terdengar suara bang yang keras dan pedang raksasa itu tiba-tiba meledak menjadi aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang ini meledak seperti helaian rambut. Kecuali Ji Wuyan dan Duan Yin, semua orang dari paviliun Citian dan kuil Dewa Raksasa tanpa sadar mundur. Akan tetapi, saat energi pedang hendak menyentuh kerumunan, energi itu lenyap sepenuhnya. Ji Wuyan berkata dengan tenang, apakah orang-orang dari Sekte Pedang Taiwei datang untuk ikut bersenang-senang? Hati semua orang menegang, dan mereka melihat seorang pendekar pedang berjubah ungu tiba-tiba muncul di tempat dalam gelombang udara yang kacau. Fusian dari Sekte Pedang Taiwei, senang bertemu dengan kalian berdua. Namaku Fusian dari Sekte Pedang Taiwei, senang bertemu dengan kalian berdua, saudara senior. Pendekar pedang berjubah ungu itu mengatupkan kedua tangannya sambil tersenyum. Ekspresi semua orang di kuil raksasa dan paviliun Citian berubah. Orang kuat lainnya di peringkat surgawi, kata Shen Wei dengan suara yang dalam. Fusian, menduduki peringkat ke-13 di peringkat surgawi, memiliki basis kultivasi di tahap akhir Kaisar Abadi. Dan sekarang, di luar Istana Pemakaman Surga, 3 kekuatan dan 3 orang kuat di peringkat surgawi telah berkumpul. Saat ini, di puncak gunung di barat daya Istana Pemakaman Surga, Xiao Nunu diam-diam memperhatikan situasi di depan. Baru saja Xiao Nunu menemukan lokasi kuil pemakaman surga, dan pada saat yang sama, dia secara tak terduga menemukan bahwa orang-orang dari kuil Dewa Raksasa juga ada di sana. Seperti kata pepatah, musuh sering bertemu di jalan sempit. Xiao Nunu khawatir tidak dapat menemukan Duan Yin, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Namun, Xiao Nunu tidak segera muncul karena dia merasakan kehadiran orang lain di dekatnya. Beberapa saat kemudian, 2 anggota Heavenly Ranking lainnya tiba. Bahkan ada 1 orang yang masuk dalam peringkat 10 besar di Heavenly Ranking. Dan Xiao Nunu percaya bahwa ada orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Ada berapa salinan peta Istana Pemakaman Surga? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam. Saya pikir peta yang diberikan si Liu itu unik, tetapi saya tidak menyangka itu seperti salinan. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa semua orang memiliki salinan, pasti ada cukup banyak. Namun, wajar saja jika dipikir-pikir, dengan tingkat kultivasi si Liu, jika hanya ada 1 salinan peta, peta itu pasti tidak akan jatuh ke tangannya. Aku ingin tahu apakah dia ada di sini, gumam Xiao Nunu. Si Liu berangkat sendiri terlebih dahulu, tetapi dia belum muncul juga. Aku bertanya-tanya apakah dia tersesat atau kembali. Xiao Nunu sebenarnya berharap dia bisa kembali. Dengan cara ini, Anda dapat terhindar dari masalah. Di pintu masuk Istana Pemakaman Surga, 3 anggota Heavenly Rankings berkumpul bersama. Fusian, apakah kau di sini juga untuk merebut senjata abadi tingkat abadi?
Ji Wuyan bertanya dengan penuh minat. Fu Xian tidak menyangkalnya. Ia berkata, aku datang ke sini khusus untuk melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan sesuatu secara gratis. Bagaimana jika Dewa Keberuntungan berpihak padaku? Duan Yin mensibir, apakah kamu yakin punya peluang? Fu Xian menjawab, saat ini, peluangku sangat tipis. Fu Xian sangat sadar diri. Dia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Jiwu Yantian dan ke-12 dalam daftar Duan Yintian, tetapi dia juga memiliki Qin Yanxin, yang berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi, di sampingnya. Dan dia, Fu Xian, hanya datang sendirian. Baik bertarung sendiri maupun dalam barisan keseluruhan, Fu Xian tidak memiliki keuntungan apapun. Ji Wuyan berkata dengan tenang, karena peluangnya tipis, aku akan memberimu dua pilihan. Aku ingin mendengar rinciannya. Pertama, pergi. Kedua, Ji Wuyan terdiam, suaranya tiba-tiba berubah dingin. Mah Tei, Bang. Tiba-tiba, momentum kuat meledak dari badan Ji Wuyan. Momentumnya begitu kuat seperti gelombang yang mengamuk, menyapu ke segala arah. Wajah Fu Xian berubah, dia benar-benar terkejut dan mundur 7 atau 8 meter. Di sisi lain, di paviliun Citian, kecuali Duan Yin, Qin Yanxin, Shen Wei dan lainnya juga tidak mampu menahan tekanan Ji Wuyan. Fu Xian hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Dia jelas merasa bahwa Ji Wuyan tidak jauh dari puncak alam Kaisar Abadi. Apakah kau hampir mencapai puncak alam Kaisar Abadi? Itu belum hampir sampai, tapi aku sudah sampai. Ji Wuyan mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di belakang punggungnya, lalu mengepalkan kelima jarinya, dan energi yang lebih kuat meledak ke segala arah. Fu Xian sekali lagi terlempar mundur lebih dari 10 meter. Wajah orang-orang di kuil raksasa juga berubah drastis, bahkan wajah Duan Yin menunjukkan sedikit keterkejutan. Puncak alam Kaisar Abadi. Tingkat kultivasi Ji Wuyan sungguh kuat. Hei! Fu Xian tersenyum, wajahnya berangsur-angsur tenang, dan tanpa sadar dia melangkah mundur. Baiklah, aku tidak akan main-main denganmu. Aku tidak akan bertarung untuk senjata abadi tingkat abadi ini. Fu Xian juga menyerah dalam sedetik. Namun, Ji Wuyan tidak berhenti melepaskan tekanannya. Sedikit sarkasme muncul di wajahnya. Kemudian, dia berbalik dan berteriak ke arah kehampaan di luar istana pemakaman surga. Aku, Ji Wuyan, tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Hari ini, aku, Paviliun Citian, telah menyukai benda-benda di istana pemakaman surga ini. Jika ada yang ingin merebutnya dariku, hanya ada satu hasil. Mah Tei, Bang. Kekuatan agung surga bagaikan gunung yang menutupi atap. Suara Ji Wuyan bagaikan guntur, mengguncang langit dan bumi, dan bergema ke segala arah. Dampak sonik yang mengerikan melanda bagai gelombang pasang. Pada saat itu, semua sosok yang bersembunyi dalam kegelapan terguncang keluar. Banyak orang muenteh darah dan mundur. Lebih parahnya lagi, ada yang langsung dibunuh di tempat oleh Ji Wuyan di sekitar istana pemakaman surga. Cepat pergi. Aura yang mengerikan. Kita tidak bisa mendapatkan senjata abadi tingkat abadi ini. Lari, Ji Wuyan telah mencapai puncak Kaisar Abadi. Xiao Nunu, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga diam-diam terkejut. Ji Wuyan ini layak berada di 10 besar peringkat surgawi. Untungnya, dia telah meminum 3 pil dewa misterius darah biru berturut-turut dalam perjalanan ke sini, dan meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah Kaisar Abadi. Kalau tidak, dia akan terlalu tidak kompetitif. Di luar istana pemakaman surga, Ji Wuyan memancarkan kekuatan ilahi yang mengguncang surga. Melihat orang-orang yang kabur dalam kepanikan, orang-orang dari paviliun Citian semuanya menunjukkan rasa jijai. Sekelompok sampah, ingin mencuri harta karun juga. Benar sekali, mereka bahkan tidak melihat berat badan mereka sendiri. Mereka berani bersaing dengan paviliun Citian kita. Mereka hanya bosan hidup. Dengan kakak senior Ji di sini, aku bertanya-tanya siapa yang berani tidak memberi muka pada paviliun Citian kita hari ini. Beberapa orang dari paviliun Citian bersikap sombong. Kata-kata mereka tidak hanya mengejek orang-orang di luar istana pemakaman surga, tetapi juga dimaksudkan agar orang-orang di istana dewa raksasa mendengarnya. Di sisi kuil raksasa, Qin Yanxin, Shen Wei dan yang lainnya semuanya menjadi gugup. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Duan Yin, tetapi Duan Yin tetap tenang dan tidak menunjukkan banyak perubahan emosi.
Akan tetapi, saat semua orang hendak kabur, ada sesosok badan yang sedang menuju ke arah berlawanan, menuju istana pemakaman surga. Swiss, orang itu datang, bergerak sangat cepat dan dengan momentum yang hebat. Xiao Nunu, yang bersembunyi di kegelapan, merasa pikirannya tegang. Tanpa sadar dia melihat ke arah langit di belakangnya, dan melihat bilah petir perak merobek awan dan menuju ke istana pemakaman surga. Itu dia. Xiao Nunu mengerutkan kening. Akhirnya tiba. Cahaya bilah petir itu langsung menarik perhatian semua orang. Lihat, apa itu? Energi pedang yang sangat kuat. Siapa yang ada di peringkat surgawi lagi? Itu terjadi dalam sepersekian detik. Cahaya pedang petir menerobos kehampaan dan menebas ke arah lokasi istana pemakaman surga. Sasarannya tidak lain adalah Ji Wuyan. Mata Ji Wuyan menjadi gelap. Dia melihat angin jahat datang dan niat membunuh mendekat. Tanpa berkata apa-apa, Ji Wuyan segera mengirimkan kekuatan telapak tangan yang kuat untuk menghadapinya. Duar. Energi pedang dan kekuatan telapak tangan tiba-tiba bertabrakan. Gelombang kejiut yang mengerikan meledak, dan tanah riyuntuh. Orang-orang dari paviliun Citian dan kuil Dewa Raksasa semuanya tampak berdiri dengan goyah. Berani sekali kau. Siapa kau? Kata Ji Wuyan dingin. Ada seseorang yang datang untuk membunuhmu. Kemudian, suara wanita yang dingin terdengar di kehampaan, dan kemudian, kilat perak yang menyilaukan terjalin di langit, dan seorang wanita dengan rambut panjang sedingin es tiba-tiba muncul di dunia. Orang yang datang tidak lain adalah Si Liyue. Tentu saja, lebih tepatnya, itu adalah Valkyrie dari Dameng Yunfeng, Jiang Zixue. Bersambung.